Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Sabtu 17 September 2022. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Perumpamaan tentang benih yang jatuh di 4 tempat. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, yang kedua di tanah berbatu, yang ketiga di semak berduri, dan yang keempat jatuh di tanah yang subur. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, benih yang merupakan sabda Tuhan yang selalu kita terima, kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari, dan kita semai di dalam hati kita. Bulan ini merupakan bulan kitab suci, di mana bulan September dikhususkan bagi seluruh umat Katolik, supaya kita memfokuskan diri, meluangkan waktu untuk merenungkan sabda Tuhan. Maka dibentuklah kelompok-kelompok dan paguyuban-paguyuban kitab suci. Dan khusus pada bulan September ini diadakan bulan kitab suci nasional atau BKSN, yang tentu tidak lain tidak bukan mengingatkan kita, mengajak kita supaya kita semakin menekuti sabda-sabda Tuhan, merenungkan, mengupas, lalu kemudian kita menindaklanjutinya, kita membuat niat dan juga langkah-langkah yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, agar bulan kitab suci tidak berlangsung begitu saja, maka pada hari ini kita merenungkan sabda-sabda Tuhan. Bagaimana nanti sabda-sabda Tuhan itu akan tumbuh di dalam diri kita sebagai orang Katolik yang akan menerima keselamatan. Kalau sabda Tuhan tadi kita biarkan jatuh di tanah yang berbatu, maka sabda Tuhan itu hanya sebentar saja tumbuh, karena akan mati dengan sendirinya kalau kita tidak merawat dengan baik. Benih yang jatuh di pinggir jalan pun demikian, burung-burung memakannya dan kemudian habis. Demikian juga benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri, maka tadi akan dihimpit oleh semak-semak duri, artinya oleh penderitaan, rongrongan, ya, tuntutan-tuntutan dunia. Dan akhirnya benih itu akan mati di dalam kehidupan kita, karena kita lebih mungkin memprioritaskan kepentingan-kepentingan dunia tadi. Semak berduri itu mengumpamakan kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan keganasan. Bagaimana kita harus menghadapinya, supaya benih sabda Allah itu juga tumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Maka tantangan-tantangan zaman yang kita hadapi itu tidak mudah, terutama juga bagi generasi-generasi muda kita, anak-anak kita, bagaimana mereka menyukai sabda Tuhan, merenungkannya. Walaupun sekarang ini banyak sekali kita jumpai renungan-renungan dalam bentuk online seperti yang kita lakukan sekarang ini. Namun tidak berhenti di situ saja, tetapi bagaimana kita terus mengajak, menggalakkan orang-orang di sekitar kita untuk mendalami sabda-sabda Tuhan, sehingga dengan demikian sabda Tuhan itu sungguh merekah di dalam kehidupan kita, berkembang, mengakar, menjadi kuat dan tangguh. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka ini menjadi tugas kita sebagai imam, nabi, dan raja yang ikut ambil bagian dalam tugas Kristus sendiri. Kita mewartakan sabda-sabda Tuhan melalui peran-peran kita. Sebagai imam, maka kita menguduskan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita dengan sabda Tuhan, menanamkan benih-benih sabda Tuhan di hati mereka, di dalam kehidupan mereka dengan baik. Sebagai contoh yang konkret atau langkah yang konkret adalah bagaimana setiap hari kita membaca kitab suci, merenungkannya, berdoa bersama, dan juga mengambil niat-niat atau melakukan niat-niat langkah-langkah, sehingga dengan demikian apa yang kita renungkan sungguh kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mewujudkan sikap yang sabar, sikap yang murah hati, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu kita lakukan juga di dalam gerakan-gerakan hidup kita. Kita tanamkan itu kepada anak-anak kita, supaya mereka juga mempunyai tadi sikap-sikap yang demikian. Bukan hanya membaca, mengetahui, memahami, tetapi sekaligus kita melakukan. Bagaimana mereka menjadi orang yang murah hati terhadap sesamanya, terhadap teman-temannya, terhadap keluarga, sehingga dengan demikian apa yang kita ajarkan kepada mereka, mereka lakukan. Dan kalau itu terus kita lakukan, maka itu menjadi habit, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sabda Tuhan tumbuh dengan sendirinya di dalam hati mereka. Mereka menjadi ladang yang subur, tempat benih Allah itu tumbuh. Oleh karena itu, ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana kita menanamkan sabda Tuhan pertama-tama di dalam diri kita sendiri. Kalau sabda Tuhan itu tumbuh di dalam diri kita, maka otomatis sabda Tuhan itu juga mudah sekali untuk dibagikan. Sabda Tuhan itu mudah sekali untuk kita berikan kepada orang-orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau sabda Tuhan itu belum tumbuh di dalam diri kita dengan subur, bagaimana mungkin kita dapat memberikan sabda Tuhan itu atau menanamkan sabda Tuhan di dalam diri orang lain. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah kita berproses mendalami sabda Tuhan, merenungkan, menghayati, mewujudkan, dan juga membuat langkah-langkah agar sabda Tuhan sungguh mewarnai seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati. Ganti